Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah dalam 0,74% di perdagangan di hari Senin awal pekan. Dan di tengah perlemahan IHSG, saham migas justru melesat di tengah penguatan harga minyak mentah terpantik konflik Timur Tengah. Indeks harga saham gabungan turun dalam di perdagangan Senin dan makin jauh meninggalkan level 7.200-an. Mengutip data dari papan perdagangan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, indeks ditutup melemah 1,74% ke level 6.787,14. Secara intraday, IHSG sempat melemah di atas 2%, secara mingguan IHSG melemah 4,64% dan year to date melemah 4,14%. Seluruh 11 indeks sektoral membebani langkah IHSG. 3 sektor dengan penurunan terdalam diantaranya sektor konsumsi non-primer yang anjlok 3,36%, sektor properti turun dalam 2,97%, dan sektor teknologi terkoreksi 2,54%. Sementara itu, saham yang menjadi pemberat utama IHSG, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, ditutup melemah 5,91% di level Rp56.125 per saham dengan kontribusi minus 13,55 indeks poin. Laju saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup melemah 1,85% di level Rp3.720 per saham, menjadi saham pemberat kedua dengan sumbangsih minus 10,7 indeks poin. Emiten milik Prayogo Pangestu, saham PT Barito Renewables Energy Tbk ditutup melemah 4,13% di level Rp5.800 per saham dan berkontribusi minus 9,5 indeks poin. Sementara itu, di tengah pelemahan dalam IHSG, sejumlah saham minyak dan gas bumi tercatat mengalami kenaikan signifikan imbas memanasnya ketegangan konflik Timur Tengah yang turut membuat harga minyak dunia melesat. Saham PT AKR Korporindo Tbk ditutup menguat 3,71% ke Rp1.260 per saham. Saham PT Medco Energi Internasional Tbk ditutup menguat 1,41% di level Rp1.450 per saham. Saham PT El Nusa ditutup menguat 1,21% di level Rp500 per saham. Saham PT Energi Mega Persada Tbk ditutup melesat 7,82% di level Rp386 per saham. Anjloknya IHSG terjadi seiring pelaku pasar yang masih berada dalam mode risk off atau hati-hati karena sejumlah kekhawatiran yang mencuat, terutama tensi geopolitik di Timur Tengah dan sejumlah rilis data ekonomi yang memperkuat sikap hawkish The Fed. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, harga minyak anjlok lebih dari 7% pada perdagangan di hari Senin setelah Iran memilih menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan alih-alih mengganggu lalu lintas kapal tanker minyak dan gas di Selat Hormuz. Dikutip dari Reuters, serangan tersebut merupakan balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir utama Iran. Harga minyak Brent ditutup turun 7,2% ke level $71,48 Amerika per barrel, sedangkan harga minyak West Texas Intermediate turun ke posisi $68,51 per barrel. Penurunan sebesar 7,2% pada harga minyak Brent merupakan yang terbesar sejak Agustus 2022. Adapun kedua harga minyak acuan tersebut turun hampir 9% dalam perdagangan setelah jam pasar reguler. Sebelumnya harga minyak sempat melonjak hampir 6% di awal sesi Asia karena kekhawatiran bahwa Iran akan menutup Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Namun kenyataannya Iran hanya menargetkan pangkalan udara Al Udeid yang merupakan instalasi militer terbesar milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran yang diketahui merupakan produsen minyak mentah terbesar ketiga di OPEC menyatakan serangan Amerika Serikat telah memperluas daftar target sah bagi militernya. Pejabat The Federal Reserve Michelle Bowman mendukung penurunan suku bunga acuan untuk mendukung pasar tenaga kerja dan ekonomi Amerika Serikat. Bowman mendukung penurunan suku bunga acuan paling cepat pada Juli 2025 dengan menyatakan inflasi sudah berada pada jalur yang berkelanjutan menuju target 2%. Wakil Ketua The Federal Reserve untuk pengawasan Michelle Bowman mendukung penurunan suku bunga acuan dalam waktu dekat untuk mendukung pasar tenaga kerja dan ekonomi Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Bowman pada Senin 23 Juni 2025 dalam sambutan untuk konferensi penelitian di Praha, Ceko.
Bowman mengatakan bahwa ia mendukung penurunan suku bunga acuan The Fed paling cepat pada Juli 2025. Alasannya inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan menuju target The Fed di level 2%, sedangkan risiko pasar tenaga kerja bisa meningkat. Adapun pada FOMC meeting Juni, The Fed mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,5%. Posisi itu dianggap netral dan tidak menghambat perekonomian, bahkan bisa mendorong aktivitas ekonomi. Bowman sendiri mendukung keputusan menahan suku bunga tersebut. Sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa pembuat kebijakan harus bersikap sabar dalam penyesuaian suku bunga, sembari menunggu perincian tambahan tentang bagaimana kebijakan ekonomi Donald Trump, khususnya mengenai perdagangan akan berkembang. Namun perluasan penggunaan tarif oleh pemerintahan Trump belum terlihat dalam data ekonomi dengan angka-angka mengenai pasar tenaga kerja dan inflasi yang bertahan dengan baik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada hari Senin karena prospek pemangkasan suku bunga The Fed yang mengimbangi ketidakpastian tentang meningkatnya kekacauan di Timur Tengah. Vice Chair The Fed Michelle Bowman pada hari Senin mengatakan sudah waktunya untuk mempertimbangkan penyesuaian suku bunga kebijakan karena risiko terhadap pasar kerja lebih besar daripada kekhawatiran inflasi terkait dengan tarif. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Senin. Bursa indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,89% menjadi 42.581. Indeks S&P 500 naik 0,96% ke level 6.025 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,94% ke level 19.630. Dari bursa Eropa, pemirsa, terkoreksi pada perdagangan di hari Senin seiring investor yang mengamati ancaman pembalasan Iran kepada Amerika Serikat dan Israel yang melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir pekan lalu. Indeks DAX Jerman melemah 0,35% ke level 23.269, FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,19% ke posisi 8.758 dan indeks CAC Prancis menyusut 0,69% ke level 7.537.